Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Inilah sholat sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW agar diringankan saat sakaratul maut. Begini tata caranya. Sakaratul maut adalah proses keluarnya ruh dari jasad manusia. Di saat itu, seseorang akan merasakan betapa berat dan sakit yang luar biasa. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjelaskan bahwa pedihnya sakaratul maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya, kemudian dimasukkan ke dalam perut. Setiap duri akan menancap kepada satu urat, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang sangat kuat. Maka terputuslah semua urat yang menyangkut pada duri tersebut. Begitu pedihnya sakaratul maut, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk melaksanakan sholat sunnah agar dimudahkan saat proses sakaratul maut. Lantas, apakah sholat sunnah yang dapat memudahkan saat sakaratul maut? Dan bagaimana cara melakukannya? Berikut sholat sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW agar dimudahkan saat sakaratul maut. Setiap orang yang akan meninggal pasti akan merasakan sakaratul maut. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang akan dimudahkan dan ada juga yang sangatlah berat. Bagi orang-orang yang beriman dan banyak beramal saleh, ia akan merasakan sakaratul maut dengan sangat mudah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Quran Surat An-Naziat ayat 2. Berbeda hanya jika yang ingin meninggal adalah orang yang zalim, maka akan merasakan sakaratul maut dengan sangat dahsyat. Hal ini dijelaskan pula di dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Untuk itu, Rasulullah SAW mengajarkan supaya mengerjakan sholat sunnah khusus ini agar memudahkan dalam proses sakaratul maut. Sholat itu adalah sholat takwini sakaratil maut. Sholat ini adalah sholat yang dilakukan agar seseorang dapat diberi kemudahan saat ajal menjemput atau sakaratul maut. Disebutkan bahwa ketika seseorang berada di dalam situasi sakaratul maut, dia pasti mengalami kesulitan yang luar biasa, ketakutan, kekhawatiran, dan juga godaan dari setan. Agar seseorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi sakaratul maut, maka ia dianjurkan untuk melaksanakan sholat takwini sakaratil maut ini. Lalu bagaimanakah cara mengerjakan sholat takwini sakaratul maut ini? Sholat sunnah takwini sakaratil maut yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dan dilakukan pada malam Jumat setelah sholat maghrib. Untuk bacaan sholat ini sama seperti bacaan sholat sunnah pada umumnya. Akan tetapi yang membedakan adalah pada setiap rakaatnya ditambah dengan bacaan ayat-ayat pendek. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat 2 rakaat dengan niat usoli sunatan rakaat takwini mustakbilal kiblati lillahi ta'ala.
Saya sholat sunat 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, masing-masing pada rakaat pertama dan kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Zalzalah sebanyak 15 kali. Setelah 2 rakaat selesai, kemudian setelah salam dianjurkan untuk membaca doa selamat sebagai berikut. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesejahteraan dan kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum mati, rahmat di waktu mati, dan kemampuan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamatkan dari api neraka, dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyangkan hati kami setelah Engkau diberi petunjuk, dan berilah kami rahmat di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Amin. Semoga kisah berikut bisa menjadi pelajaran kita semua. Wallahu a'lam bishawab.